A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Black Circle atau Lingkaran Hitam. Cerita ini ditulis oleh K.R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Apa maksud dari Aden adalah bocah yang diperlukan? Badar menarik nafas panjang. Tatapan dari mata redupnya membuat sedikit iba. Wanita tua itu terlihat menyimpan sejuta cerita pilu. Siapa dia sebenarnya? Desa yang kalian tempati sebenarnya tidak layak untuk manusia. Dulu, kawasan ini adalah hutan belantara sebelum berubah menjadi hutan jati. Hingga datang rombongan manusia yang berniat membuka lahan untuk bermukim. Rombongan tersebut dipimpin oleh seorang lelaki sakti dan istrinya yang juga memiliki ilmu tinggi. Namanya Joko dan Kinanti. Aku tersentak. Joko dan Kinanti. Apakah itu menjadi alasan nama desa kami Jokanti, singkatan nama mereka? Benar. Badar semakin membuatku menciut. Dia bisa membaca pikiran. Nama desa itu adalah Jokanti, yang diambil dari nama mereka. Joko berhasil membabat hutan dalam semalam, sedangkan Kinanti mengusir para penunggunya. Tapi mereka mengalami kesulitan saat pemilik kerajaan gaib murka. Raja Jin tidak ingin wilayahnya dihuni manusia. Seva mendengarkan dengan penuh antusias. Aden tertidur dalam pangkuanku. Semilir angin membuat kelopak mata enggan terbuka. Sekuat mungkin aku menahannya. Kenapa mereka tidak menyerah saja? Tanya Seva. Tentu karena alasan yang kuat. Joko mengetahui bahwa wilayah ini tersimpan emas dan harta nenek moyang terdahulu. Mataku membeliak pun dengan Seva. Kantuk yang tadi bertandang lenyap sudah. Harta karun. Badar mengangguk. Wajahnya terlihat muram. Joko dan rombongannya menginginkan harta karun tersebut yang ternyata dijaga oleh kerajaan Jin. Untuk mengalahkannya, mereka meminta bantuan iblis. Iblis? Kenapa? Seva menyela. Karena dia lebih kuat. Meski sama-sama tercipta dari bara api, dan iblis tersebut bernama Baal. Aku menelan ludah yang pahit. Entah kenapa, mendengar nama Baal membuatku bergidik. Kata itu sempat kutemukan dalam buku kuno pada halaman ketiga. Baal adalah jin terkuat. Dia adalah pembangkang yang memiliki banyak pengikut, termasuk manusia. Jika meminta bantuan padanya, imbalan yang diberikan harus sepadan. Jiwa manusia murni. Joko tidak peduli pada imbalan yang diminta Baal. Iblis itu pun dengan mudah mengalahkan kerajaan gaib yang dipimpin seorang jin bernama Antareja. Sang raja menghilang bersama beberapa pengikut
sedangkan keluarga dan prajuritnya mati di tangan Baal. Kulihat Seva sibuk mencatat. Jemarinya sangat lincah menuliskan beberapa informasi penting dari Mbah Tarsimah. Aku memicit kening. Cerita yang disuguhkan wanita tua itu bagaikan dongeng yang mengerikan. Baal meminta setiap keturunan Joko dan Kinanti yang memiliki tanda khusus sebagai tumbal, pun dengan para pengikut yang tinggal di desa ini. Setiap bayi yang lahir membawa tanda lingkaran hitam harus diserahkan kepada Baal tepat pada bulan purnama ke-7 dan ke-9 setiap tahun. Lingkaran hitam. Tapi ada yang tidak memiliki tanda itu sebelumnya, sergaku gusar. Benar. Tapi dia memiliki jiwa yang kuat dan aura seperti sang Raja Jin, Antareja. Kebetulan juga kalian memberi nama Raden Antasena. Dalam kisahnya, Antasena adalah saudara Antareja. Lalu, kenapa mereka sampai memaksa memberikan tanda itu ke Aden? Sepertinya karena keturunan Joko dan Kinanti tidak ada lagi yang memiliki tanda lahir seperti itu. Mereka, para pengikut Baal yang masih terlibat perjanjian, mencari tumbal lain. Anak-anak berjiwa murni seperti Aden. Aku nyaris histeris. Tidak, Aden tidak akan pernah kuserahkan kepada iblis. Siapapun pengikut Baal harus kulawan. Deru angin membuat kami waspada. Bahtar merapalkan sesuatu dan kembali menaburkan garam di sekeliling kami. Pulanglah. Sepertinya ada yang mulai mengincar kalian. Tapi Mbah, cepat. Kamu sudah menemukan buku itu kan? Pelajari dan jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Siapa Mbah sebenarnya? Seva bangkit dengan posisi condong ke arah wanita tersebut. Aku keturunan ke-10 Joko dan Kinanti. Bahtar mengusir kami seperti waktu itu. Sebelum kami benar-benar pergi, dia memberitahu bahwa dirinya keturunan ke-10 Joko dan Kinanti. Wanita itu pula yang menuliskan buku berjudul Babat Desa Ngagrek Cokanti. Buku tua yang kutemukan di dasar lemari. Mengenai dirinya yang tinggal di hutan, Bahtar bilang semua itu ulah suaminya, pengikut ajaran sesat nenek moyang yang memuja iblis, Baal. Sang suami yang bernama Barta menjadi pengikut setia Baal. Setiap purnama ke-7 dan ke-9 mencarikan tumbal, termasuk anak mereka sendiri. Bahtar dipaksa terus memiliki keturunan, meski usianya telah senja. Anak ke-6 mereka yang lelaki tidak memiliki tanda lingkaran hitam. Baal tidak mau menerimanya. Barta pun membuang anak itu ke hutan jati. Entah bagaimana nasibnya. Bahtar diam-diam menulis semua yang dia tahu tentang sejarah desa Ngagrek Cokanti, termasuk tradisi jamuran yang menjadi awal ritual pemujaan dimulai. Acara tersebut diadakan sebulan sebelum purnama ke-7. Dalam acara yang terlihat seperti permainan tradisional itu, para pengikut Baal melihat kemampuan bocah yang memiliki tanda lingkaran hitam. Anak yang terpilih akan menjadi penjaga, mengucap jamur yang diminta lalu menunjukkan kebolehannya. Rat, ada Zarah. Seva tiba-tiba berhenti hingga Aden menabrak tubuhnya. Gadis itu menatap kami seolah ingin menunjukkan jalan. Aku mengangguk ke arahnya. Entah kenapa, kehadiran bocah itu kini membuatku nyaman.
Zara melangkah ringan, sedikit berlari kecil, membuat kami mengikutinya dengan tergesa. Suasana hutan mencekam, nyaris gelap padahal jam di tangan Seva baru menunjukkan angka 3. Tiba-tiba, pohon di sekitar kami bergerak. Meski tidak ada angin, ranting berderak, seakan tangan-tangan raksasa yang hendak menerkam. "Ratih, Aden, awas!" Sebuah pohon tumbang melintang, nyaris menimpaku dan Aden jika saja Zara tidak menyeret kami ke arah barat. Masih dengan jantung yang berdegup kencang, kulihat gadis itu melompat ke sana kemari. Tangannya lincah membabat udara. Dengan kartu yang sesekali terlempar dan menimbulkan suara ledakan, kupeluk erat Aden, menutup matanya dengan sebelah tangan. Seva yang berada di seberang pohon tumbang berdiri kaku. Tatapannya tidak lepas dari Zara yang terlihat heboh sendiri. Beberapa menit kemudian, suasana kembali normal. Pohon bergeming pada tempat masing-masing. Beringsut, aku membimbing Aden melewati batang besar yang melintang. Seva mengulurkan tangan, membantu kami. "Kamu baik-baik saja, Za?" Seva mencoba meraih bahu gadis itu, tetapi urung karena Zara menatap tajam. Kami pun melanjutkan perjalanan. Kali ini Seva di belakang. Di depan, mulai terlihat padang ilalang. Aku menghela napas lega. Setidaknya kelamnya hutan ini nyaris berakhir. Zara menghentikan langkah, lalu menunjuk sisi luar hutan. "Makasih, Zah." Aku tersenyum. Dia berpaling. Bocah itu berbalik arah, berlari dan menghilang di rapatnya pepohonan. Seva mengangkat bahu, mengajakku untuk terus jalan. "Dia gadis aneh," ucap Seva saat kami sudah terlepas dari hutan. "Memang, tapi dia telah banyak membantu kita." "Mengenai buku yang Bahtar bilang, apa maksudnya, Rat?" Aku terdiam. Soal buku itu aku belum cerita ke Seva. "Nanti aku tunjukkan." Tiba di rumah, hari sudah menjelang asar. Syukurlah, kami bisa keluar dari hutan tersebut sebelum pukul 4. Entah apa yang akan terjadi jika kami sampai terjebak di sana. Seva izin mandi terlebih dahulu, sedangkan aku mengantarkan Aden ke kamar sebelum kemudian menyiapkan makanan. Tadi siang, perut kami tidak terisi apapun gara-gara kehadiran lelaki misterius itu. Bahan makanan masih banyak. Kuperkirakan masih cukup hingga Mas Raffi pulang nanti. Segera lauk beku, sayuran, bumbu, dan buah. Beruntung, Aden bukan tipe anak yang pemilih. Semua sayur dan lauk yang kusediakan dia doyan. Seva sudah selesai mandi. Aku pun usai menggoreng ikan. Kumatikan kompor lalu menuju kamar, mengambil handuk dan baju ganti. Saat di dalam, mataku langsung tertuju pada jendela yang sedikit terbuka. Lalu nakas, buku itu raib. "Seva," aku panik. "Kenapa, Rat?" Seva datang tergopoh. "Bukunya hilang," desisku. "Yang benar, kita cari dulu ya." Dia mulai membuka laci dan memeriksa kolong ranjang, bahkan lemari terbuka, untuk memastikan benda itu ada atau tidak. Kudekati jendela. Kaitan kuncinya terlepas, memungkinkan orang untuk membuka dari luar, lalu menyelinap masuk. Sial. Bagaimana kalau jatuh ke tangan orang yang salah, seperti kata Bahtar? Aku menggigit bibir. Memangnya seperti apa buku tersebut? Sampul tebal,
sepertinya dari kulit asli. Isi menceritakan sebuah gambar. Berikut penjelasan menggunakan aksara Jawa. Aku belum membaca secara keseluruhan karena kupikir hanya buku tua biasa. Seva mondar-mandir, tangan melipat ke dada. Di mana kamu temukan buku itu pertama kali? Di lemari tua di kamar yang kamu tempati. Dia beranjak pergi. Aku mengikutinya ke kamar tengah, di mana lemari itu berada. Jarinya berusaha membuka pintu tanpa handle tersebut. Ukiran yang sangat halus menyamarkan celah masing-masing pintu. Bagaimana cara membukanya? Aku mengingat yang dilakukan Mas Raffi waktu itu. Mengangkat sisi sebelah kanan sedikit, lalu menggesernya. Ku coba mempraktikkan hal yang sama, tetapi pintu tak bergerak. Harusnya begini, ulangku. Masih sama, pintu tak mau terbuka. Ya sudah, kamu mandi dulu saja. Nanti kita cari sama-sama lagi. Kurai handuk kembali, lalu masuk kamar mandi. Bagaimana bisa aku seceroboh itu? Harusnya ku simpan dengan baik benda berharga milik Bahtar tersebut. Wanita malang yang diasingkan ke hutan oleh suaminya sendiri. Dia tidak bisa keluar karena tangannya telah dirantai dengan ikatan gaib. Bahkan sekitar gubuk pun memiliki pagar tak kasat mata yang jika Bahtar memaksa keluar, nyawanya dalam bahaya. Tentang Aden, bocah itu memiliki 2 nama. Dulu saat kecil, aku memberinya nama Raden Antasena. Namun beberapa hari setelah puputan, dia mengalami sakit-sakitan hingga usia 3 bulan. Para sesepuh dan orang tuaku menyarankan untuk ganti nama. Katanya, nama itu terlalu berat karena mengambil nama salah satu tokoh hebat dalam kisah pewayangan, Raden Antasena, putra Werkudara, tokoh yang digambarkan sakti, tanpa tanding, musuh terbesar bagi Kurawa. Demi kebaikannya, aku pun setuju mengganti nama Aden. Diadakan acara selamatan dengan bubur merah putih. Meski nama itu tidak tercantum dalam akta kelahiran, semua orang kampungku tidak lagi memanggil Sena atau Antasena. Hanya beberapa yang mengikuti menyebut Aden. Perlahan, semua orang lupa dengan nama baru yang kami berikan di umur ke-3 bulan tersebut. Hanya aku dan Mas Raffi yang mengingatnya. Selesai mandi, aku melihat Aden di depan teras membawa sesuatu. Wajahnya terlihat sumringah. Siapa yang baru saja datang? Den? Iya, Mah. Apa itu? Telur. Dikasih Pak Yono. Dek. Lagi-lagi aku bergetar tiap mendengar kata telur. Jangan-jangan itu telur burung gagak seperti dalam mimpi. Coba Mama lihat. Kurai kotak tersebut. Syukurlah, hanya telur ayam kampung biasa. Ada sekitar 15 butir. Tiba-tiba, aku teringat sikap Pak Yono saat malam padang bulan kemarin yang terlihat dingin. Lalu, anak itu, bagaimana kabarnya? Masih terlukis jelas. Darah yang menciprat kemana-mana. Tanpa terlihat luka menganga. Hanya menyebut, katak dimakan ular. Semua anak-anak pemain mengalami nasib yang tragis. Mah? Iya, ayo masuk. Sudah hampir maghrib. Kamu juga belum mandi kan? Ku bimbing Aden masuk rumah. Namun rasanya ada yang aneh. Tercium aroma amis, seperti telur pecah. Tangan bocah itu lengket. Aku langsung menariknya. Aden, apa ini?
Telur mah, tadi Pak Yono juga ngasih telur burung. Katanya khusus buat Aden. Enak banget. Aku membekap mulut. Sial, lagi-lagi kecolongan menjaga Aden memakan telur burung mentah. Bagiku terlihat mengerikan. Apalagi jika ini ada kaitannya dengan acara pemujaan. Aden diperlakukan istimewa sebelum kemudian diserahkan ke iblis jahanam. Singkat cerita, hingga malam, Seva masih terlihat sibuk di depan laptop. Sesekali catatan kecil dia baca berulang-ulang atau memeriksa kamera yang bergambar buram. Sev, belum tidur. Aku mengetuk pintu yang setengah terbuka. Rat, belum. Kenapa? Aden, aku gak tahu harus bagaimana. Aku duduk di ranjang, memandang lemari tua yang seakan menertawakan kegelisahanku. Badan sakit dan perih semua. Saat mandi kulihat ada goresan di lengan. Seva menutup laptop. Dia beranjak dan duduk menghadapku. Apa kita pergi saja dari sini? Ke rumah orang tuamu, mungkin. Itu yang kupikirkan saat tahu bahwa nyawa Aden terancam. Namun, rumah ini hadiah dari orang tuaku. Apa yang mereka katakan kalau sampai kami kembali pulang dengan alasan tidak masuk akal? Lingkaran hitam pada tangan Aden. Apa kita bisa menghindar meski tanda itu masih ada? Desaku. Seva terdiam. Tangannya sibuk mengetuk pinggir ranjang. Aku tahu dia sedang berpikir keras. Masalah ini tidak bisa kuatasi sendiri. Mau kita coba? Maksudku, besok kita keluar dari desa aneh ini. Naik apa? Kita hanya punya motor satu yang kini digunakan Mas Raffi. Wanita itu menepuk dahi. Raut wajahnya terlihat menyesali pernyataan tadi. Sekelebat bayangan di luar jendela mengalihkan perhatianku. Sev, aku menunjuk jendela. Wanita itu menoleh. Siluet seseorang berdiri menghadap kami. Seva merayap mendekati laci. Diambilnya sebilah belati yang selalu dia bawa kemanapun pergi. Mundur, Rat. Dia berbisik. Aku merapat ke lemari tua, memperhatikan Seva yang mulai mendekati jendela tanpa suara. Kaki jenjang itu menendang sekuat tenaga daun pintu hingga terbuka seluruhnya. Kosong, tidak ada siapapun. Dobrakan jendela itu membangunkan Aden yang langsung berlari dan menghambur ke pelukanku. Ada apa, Mah? Tanyanya panik. Enggak, bukan apa-apa kok. Aku berusaha setenang mungkin. Seva melompat keluar lewat jendela yang terbuka. Aku mengikutinya lewat pintu depan. Aden di belakangku, menggenggam ujung baju. Suara tebasan parang di halaman samping membuatku mempercepat langkah. Apa yang terjadi? Bayangan hitam itu terus membabat rumput mawar yang sejak awal pindah sudah kutanam. Beberapa mulai menunjukkan kuncup nyaris mekar. Hentikan! Apa-apaan ini? Teriakku. Dia berhenti dan kini berbalik menatapku. Cahaya temaram dari lampu teras menampakkan wajahnya yang pernah ku kenal. Anda ternyata benar. Kalian tinggal di sini. Jangan pernah menanam bunga mawar di dusun kalian. Tanamlah kenanga sesuai namanya, ujar lelaki yang kemarin kami temui saat di hutan jati.
Apa masalahnya? Selama ini tidak ada yang bermasalah dengan tanaman itu, sergaku. Seva yang berdiri tidak jauh dari orang tersebut mengacukan belati, siap melindungiku dan Aden. Turunkan pisau tumpul itu, Nona. Ejeknya menatap Seva. Kami tidak mengenal Anda. Jangan cari gara-gara, sungut Seva. Memang tidak. Tapi kalian pasti mencari ini. Lelaki itu menunjukkan buku kuno yang kami cari. Sontak, Seva bergerak. Tangannya siap merebut benda tersebut dari tangan lelaki misterius tersebut. Kembalikan, dasar pencuri, geramnya. Sabar, Nona. Parang saya ini memang sering mandi darah, tetapi belum pernah darah wanita pemberani seperti Anda. Jangan sampai malam ini adalah yang pertama. Aku berusaha menarik lengan Seva. Sejurus kemudian, dia mulai bisa mengendalikan diri. Kalian memang ceroboh. Kali ini saya bantu merebutnya dari tangan manusia laknat itu. Besok kalau sampai terulang, ambil sendiri. Dia melempar buku tersebut ke hadapanku. Sigap, aku menangkapnya. Sosok itu pun menghilang di balik kelamnya malam. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.